kenapa gigi sakit, kok kepala saya juga jadi sakit. Yang terakhir ada motor gunung, keren dok hasilnya. Hasil apa nih? Hasil tambalan, atau hasil perawatan, atau hasil video. Oke, terima kasih. Yang mau konsultasi langsung silakan ditunggu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Gigi Wawan. Kali ini kita masuk sesi Baper Dok Wan. Sangat menarik sekali. Salah satu di kolom komentar YouTube saya ada yang menanyakan kenapa gigi sakit, kok kepala saya juga jadi sakit. Pertanyaan itu sangat menarik sekali. Kita bacakan saja langsung. Dari akun Halwatuz Zahra, dok mau tanya, gigi saya yang berlubang sakit sudah 3 hari ini sampai sakit kepala dok. Apa emang ada hubungannya dengan saraf kepala dok? Dan bagaimana solusinya jika saya belum sempat pergi ke dokter gigi? Sangat menyiksa sekali, terima kasih dok Wan. Benar sekali, gejalanya apabila kalian sakit gigi bisa berpengaruh dengan sakit kepala. Itu dikarenakan dari percabangan saraf trigeminus, di mana percabangan saraf trigeminus sendiri ada 3 bagian, yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Bagian bawah meliputi gigi-gigi bagian bawah beserta wajah bagian dagu. Bagian tengah meliputi gigi-gigi bagian atas, tengah, hidung, dan sekitaran muka bagian tengah. Yang ketiga mensarapin mata, bagian pelipis, dan wajah bagian atas. Nah, jika kalian merasa giginya berlubang, sakit sampai kepala, itu pastinya ada pengaruh dari gigi yang berlubang tadi mengalami kebusukan, mengalami inflamasi, lalu inflamasinya bekerja secara difus atau menyebar, bisa jadi melewati persarapan trigeminus, mata, pelipis atas, dan wajah bagian atas. Nah, itu sebabnya kenapa kalian sakit gigi bisa jadi kepala juga sakit. Itu karena dari percabangan saraf trigeminus tadi yang saya jelaskan. Oke, kita lanjut. Dari akun Mirnaku, kalau inget ini sampai malu. Pernah ditambal, Dokter Gigi Wawan, bukannya takut, malahan aku ketiduran saking nyamannya. Maaf dokter, hehehe. Ya, pasien ini sudah saya lihat begitu pertama kali datang, ya memang ada rasa ketakutan sendiri. Datang masuk ke poli gigi, takut, lalu begitu buka pintu sudah terlihat sekali raut mukanya begitu seperti orang ketakutan. Jadi ya saya lakukan manajemen untuk menenangkan dia dulu sebelum dilakukan proses pemeriksaan giginya. Nah, saya tanya, saya gali, dan alhamdulillah pasiennya tenang sampai saya kerjakan. Di saat saya kerjakan, dia sampai ketiduran. Ya, seperti itu. Ya, memang tujuan ke dokter gigi adalah untuk menambal atau mencabut gigi. Tapi kalian harus bisa memilih dokter gigi yang bikin kalian nyaman. Nah, kalau misalkan kalian nyaman, pasti semuanya akan berjalan lancar. Mau tambal, mau nyabut pun insya Allah nggak sakit. Jadi, pinter-pinter dalam memilih dokter gigi. Oke, kita lanjut. Akun Ngurah Koming, gigi saya juga sama seperti itu. Berapa kira-kira biaya tambal per gigi? Ya, kalau misalkan ditanya tambal per gigi, ini sering sekali pertanyaannya. Tergantung dari besar kecil lubang giginya, tergantung dari kedalaman kariesnya. Nah, tergantung dari perawatan apa saja yang akan ditambal. Nah, itu kalian harus diperiksa dulu, bukan hanya nanyakan langsung via WA atau via telepon saja untuk masalah harga ya. Jadi harus diperiksa dulu oleh dokter giginya, sehingga dokter giginya tersebut bisa menentukan treatment dari diagnosa perawatan yang akan dilakukan pada kasus kalian. Itu akan berbeda-beda. Terus masalah harga juga tergantung daerah ya, jadi nggak bisa disamakan. Oke, kita lanjut. Akun Ayam Kampung, Dokter Gigi Wawan Sumantri, aku mau tanya, jika tidak ditambal pada kasus tersebut bisa membahayakan ke organ lain atau hanya ngilu biasa? Ya, kalau pertanyaannya seperti ini, saya jawabnya bahwasannya saraf gigi atau pulpa itu tidak mempengaruhi saraf-saraf yang lain, kecuali dia berpengaruh terhadap saraf sensorik saja. Saraf sensorik yang sensitif terhadap makanan atau minuman yang terlalu dingin dan terlalu panas. Seperti itu. Jadi kalau misalkan berpengaruh enggak ke organ lain, itu jawabannya tidak. Tapi kalau misalkan berpengaruh ke rasa sakit, rasa linu, menjadikan gigi berlubang kalian menjadi bengkak, itu bisa terjadi. Jadi tidak ada hubungannya ya, melainkan kalian harus diperiksakan dulu ke dokter gigi.
gitu. Kalau yang ditanyakan hubungannya dengan penyakit jantung dan penyakit bawaan lainnya, itu memang beda topik ya. Karena ini pertanyaannya belum spesifik ya. Nah, kalau misalkan perjalanan penyakit dari karies tersebut bisa berpengaruh ke aliran darah. Aliran darah bisa menuju ke jantung, aliran darah bisa menuju ke organ lainnya. Seperti itu jawabannya. Jadi memang kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalian harus langsung ke dokter giginya ya. Harus datang langsung ke dokter giginya supaya jawabannya nanti akan dijelaskan dokter gigi. Selanjutnya akun Farhan Safitra. Dok, alamatnya di mana? Alamat praktek? Ya. Alamat praktek ada 3. Yang pertama, praktek pagi saya di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Yang kedua, praktek saya di Klinik Sehat Anugrah di daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, saya praktek malam di Klinik Sehat Sentosa, daerah Talun, Cirebon. Yang mau konsultasi langsung silakan ditunggu. Ya, lanjut ke akun Forex Trading. Aku perawatan PSA gigi depan, penambalan permanen 1 gigi 1.250.000. Itu mahal nggak dok? Tergantung penyelesaiannya. Penambalan jenis apa dulu nih? Penambalan resin komposit kah? Penambalan veneer kah? Atau penambalan dengan menggunakan mahkota jaket kah? Jadi tergantung. Bahan mahkota jaket juga banyak sekali. Jadi kalau pertanyaannya PSA gigi depan penambalan gigi permanen 1 gigi 1.250.000, itu saya rasa tidak terlalu mahal ya, karena untuk bagian gigi depan itu harus bagus. Jadi harus terlihat estetik seperti gigi aslinya. Kalau memang itu worth it, menurut kalian bagus, ya itu tidak mahal. Karena perawatan gigi rata-rata butuh keterampilan dari dokter giginya, butuh pemilihan warna dari dokter giginya, dan butuh kenyamanan dari treatmentnya. Kalau misalkan kalian di treatmentnya itu nggak nyaman, ya harga sekitar 150.000 pun dibilang mahal, ya kan? Nah, gitu. Ini dari akun Iva Maria. 1 tahun yang lalu konsultasi tapi tidak bisa langsung ditangani karena adanya penyebaran virus COVID-19. Dan setelah 1 tahun menunggu, akhirnya sekarang sudah bisa melakukan PSA. Alhamdulillah. Ya memang pada saat awal COVID itu memang rekan sejawat kita banyak yang terpapar ya. Jadi sejawat-sejawat spesialis konservasi gigi itu memang perawatan saluran akar itu saya rasa treatment yang paling lama untuk pengerjaan ke pasiennya. Belum lagi nyari kamar pulpanya, belum lagi dibersihkan, belum lagi ditambal sementara. Itu butuh waktu yang lama. Apalagi dokter giginya harus duduk ngelihat gitu, harus detail. Jadi sangat rentan sekali terpapar COVID-19. Karena kondisi waktu itu COVID-19 lagi tinggi ya. Kalau sekarang sih sudah mereda ya. Jadi memang banyak kasus-kasus yang sudah bisa ditangani oleh dokter gigi. Ini alhamdulillah udah selesai perawatannya ya. Saya doakan semoga lekas sembuh dan giginya bisa dipakai kembali gitu. Ada akun Desi Santoso. Aku pernah ngerasain linu, minta ampun. Lalu treatmentnya memang betul ditambal dok. Sampai sekarang aman alhamdulillah. Ya, kalau misalkan linu berarti ada saraf gigi yang terbuka. Nah, dari saraf gigi yang terbuka itu berarti rentan sekali atau sensitif terhadap rangsangan panas, dingin, apalagi asam. Nah, ini kalau perawatannya sudah ditutup dengan bahan tambalan, pastinya akan mengurangi rasa sakit karena paparan dari sensitivitas dingin, panas, dan asam. Seperti itu. Alhamdulillah untuk Desi Santoso, semoga bisa dipakai giginya, bisa untuk mengunyah kembali, enak ya. Kalau makan mengunyah itu enak. Dari akun Iwan Kurniawan, biayanya berapa kalau gigi ngilu? Biayanya berapa kalau gigi ngilu? Gigi ngilunya seperti apa? Kedalamannya seperti apa? Dan bahan yang digunakannya seperti apa? Pastinya kalau gigi kalian ngilu, yang diharapkan adalah kesembuhan, ya kan? Jadi kalau untuk biaya normal lah, saya rasa semua dokter gigi akan sama sekitaran segitu. Biasanya dokter gigi itu kalau misalkan menambal gigi itu semua tindakannya dihitung ya, seperti ngebur itu berapa, seperti drainase itu berapa, melakukan perawatan saluran akar, trimming filling itu ada harganya berapa, terus tambalan sementara harganya berapa. Jadi belum tentu bisa mengglobalkan, oh itu harganya sekian, belum tentu. Untuk Iwan Kurniawan bisa langsung ke dokter gigi, tanyakan di dokter gigi setempat.
Karena harganya beda dengan dokter gigi yang ada di sini. Setiap daerah akan berbeda-beda harganya. Ini ada akun tukang lebur. Apakah dengan menambal gigi bisa hentikan abrasi, Pak? Jawabannya kalau misalkan abrasi ditambal bisa. Tapi kalau misalkan setelah ditambal kamu masih melakukan sikat gigi yang kencang, itu sama aja bohong. Jadi kalau misalkan kasus abrasi, kalian hilangkan dulu kebiasaan buruk menyikat gigi yang terlalu keras. Kalau sikat gigi keras hanya akan mengakibatkan terkikisnya enamel gigi sehingga akan linu gitu. Ada lagi nih dari akun AW 75.000, itu belum harga konsul dokternya. Karena saya ke dokter gigi untuk membersihkan akar bayarnya 200.000. Apa dokter yang merawat saya mahal? Kalau misalkan membersihkan akar, ini sebenarnya pertanyaannya rancu ya, 75.000 sama 200.000. Oke, yang 200.000 untuk pembersihan karang gigi saya rasa murah ya. Kalau misalkan pembersihan karang gigi itu dokter gigi akan melihat tingkat kekotoran dari gigi kalian, gigi yang akan dibersihkan. Misalkan gigi kalian itu tertutup semua karang gigi, mungkin itu biayanya akan jadi mahal karena pembersihan karang gigi itu harus bersih. Otomatis gigi yang terpenuh dengan karang gigi, pembersihannya akan lama dan dokter gigi harus detail untuk membersihkan. Jadi kalau misalkan untuk 200.000 itu saya bilang murah kalau kasusmu itu berat, seperti itu. Ini ada lagi dari akun Ali Oncom. Dokter, saya mau tanya, apakah sisa akar gigi yang sudah tertutup oleh gusi bisa menyebabkan bau mulut? Mohon jawabannya. Oke, akar gigi yang tertutup oleh gusi, jawabannya iya, bisa bau mulut. Karena akar gigi itu hanya penyebab infeksi saja. Apalagi sudah tertutup gusi, jelas saja akan mengakibatkan bisa sering berdarah dan bisa bau mulut. Nah, gitu. Jadi treatmentnya akar gigi ini akan dicabut dulu sehingga gusi akan memulai proses penyembuhannya dan tidak ada tuh bau mulut lagi. Oke. Terus dari akun Yumiati Dokubani, mau nanya dok, jadi gigi saya bagian sebelah kanan terasa ngilu dan di bagian pipi saya terasa kram. Itu karena apa ya dok? Itu tadi karena percabangan dari saraf tersebut. Saraf trigeminus bagian bawah. Kalau misalkan pipi itu bagian rahang bawah, kemungkinan adanya gigi-gigi yang berlubang. Nah, gigi-gigi berlubang itu mengalami inflamasi, menyebar ke bagian rahang bawah, pipi bagian bawah, dagu ya sekitarnya, jadi akan berasa kram. Bisa jadi karena itu penyebabnya. Terus dari akun Abdullah Farhan, dok gigi saya sakit ngilu, sudah diperiksa ke dokter gigi, giginya utuh, pas minum sepertinya ada yang lewat. Apa sih ini pertanyaannya? Jadi intinya giginya ngilu, kemungkinan gigi atasnya ada terkikis atau karies, sehingga pada saat dia minum karena rangsangan dingin dan panas akan berasa linu. Ya gitu. Treatmentnya memang ditambal. Gigi ngilu itu pastinya ada lapisan-lapisan gigi yang terbuka seperti enamel, dentin, dan pulpa. Nah itu harus tertutup sehingga kamu nggak merasa linu lagi nantinya. Dan makan pun enak. Kalau misalkan jalan kena angin pun enak. Itu treatmentnya. Dari akun Merpati Slaughter, gigi saya depan sakit banget, kayak ditarik kenceng gitu, buat makan juga sama apalagi minum. Baru kemarin nggak apa-apa, cuman diem, tiba-tiba nanti beberapa menit cenut-cenut gitu. Kali lagi kalau misalkan bikin pertanyaan yang jelas ya, sebelum di enter klik komennya. Jadi kalian siapkan dulu pertanyaan, jelaskan dan dengan bahasa yang jelas. Jadi kalau misalkan seperti ini, mohon maaf Merpati Slaughter, saya kurang jelas keluhannya. Jadi intinya mungkin dia sakit gigi, yang dia alamin adalah sakit gigi depan, kayak ada yang narik gitu kenceng, mungkin bisa jadi kram gitu ya. Nah itu bisa jadi karena giginya ada yang terkikis, berlubang, atau bahkan emang terjadinya inflamasi. Nah inflamasi itu menyebar ke bagian gigi atas, berarti menyebarnya di bagian hidung dan rahang bagian atas ini. Nah itu bisa terjadi, banyak penyebabnya sebenarnya. Jadi kalian harus diperiksakan langsung sehingga tahu tuh untuk treatment ke depannya apa. Dari akun TB Panglima Polim, halo dok, mau tanya gigi geraham kiri atas saya berlubang, tapi kalau gigi depan bawah saya ngilu. Itu kenapa ya? Makasih. Oke, gigi berlubang itu pasti karena adanya karies. Karies itu terjadi karena bakteri-bakteri yang bercampur dengan air ludah, dia menempel di gigi itu lama. Nah,
itu bisa terjadi mengikisnya jaringan terluar bagian enamel gigi. Lama-kelamaan jadinya masuk ke dalam dentin, lama-kelamaan masuk ke dalam pulpa, jadinya sakit. Kalau misalkan gigi depan yang ngilu, berarti mungkin ada terkikis. Terkikis itu bisa jadi karena sikat gigi yang terlalu keras, sehingga gigi kalian jadi ngilu, gitu. Dari akun Sartika Woda, gigi depan saya, kenapa dok kalau gigit makanan yang keras langsung terasa ngilu? Seakan gak kuat, goyah, tidak berlubang. Oke, kalau misalkan gigi goyah, berarti sudah ada inflamasi di dalam gigi tersebut. Jadi, baiknya diperiksakan dan ada treatment tertentu seperti perawatan saluran akar yang cocok untuk kasus ini. Gitu. Terus ada akun Emir Dava. Gigi taring kiri saya ngilu dok ketika terkena gesekan tetapi tidak ada berlubang. Daerah taring gitu, saya itu kenapa? Oke, biasanya kalau gigi taring, gigi geraham kecil pertama, gigi geraham kecil kedua itu terjadi abrasi karena gerakan sikat gigi yang terlalu keras. Kalau misalkan gerakan horizontal gini, pasti yang tertekan antara gigi taring, gigi geraham kecil, dan sekitaran geraham ke belakang. Nah, itu sering sekali ditemuin kasus-kasus gigi tersebut. Nah, kejadiannya sama seperti itu karena sikat gigi yang terlalu keras dan selalu bersemangat. Tindakannya untuk ditambal ya, tapi hilangkan dulu kebiasaan buruk kamu, gitu. Dari akun Kardi Cemprong, gigi geraham saya ngilu setelah habis cabut gigi bungsu belakang dok. Bagaimana cara mengatasinya? Habis cabut gigi bungsu belakang itu biasanya pencabutannya bukan cara yang biasa. Artinya ada teknik-teknik khusus yang harus mengurangin tulang. Nah, dari tindakan tersebut berarti kan itu ada pengurangan tulang. Pengurangan tulang itu biasanya pada masa penyembuhannya akan merasa ngilu sampai sakit. Penyembuhan luka pasca operasi gigi bungsu 3 minggu sampai 3 bulan. 3 minggu itu penyembuhan luka jaringan gusi dan 3 bulan biasanya penyembuhan sekitaran tulang. Jadi mohon bersabar dan tetap diminum obatnya yang telah diresepkan oleh dokter gigi. Terus akun Bu Mai, dok semua gigi depan samping kanan kiri atas bawah semua ngilu, gimana ya dok supaya bisa normal kembali? Diperiksakan ke dokter gigi, itu pasti ada yang terbuka antara enamel dan dentinnya. Itu bisa terjadi karena terkikisnya enamel tersebut karena sikat gigi. Jadi solusinya harus ditambal. Terus solusi kedua, kalian harus bisa mengurangi kebiasaan buruk kalian. Misalkan minum terlalu dingin, minum terlalu panas, atau senang sekali makan makanan yang terlalu asam. Jadi rasa sensitif dari saraf gigi tersebut akan lebih terpapar oleh makanan-makanan tadi. Begitu. Lanjut, ini ada akun Jessica, dok apakah karena ada karang giginya bisa ngilu? Jawabannya bisa, karena karang gigi tersebut itu mampu menembus ke akar gigi lewat celah-celah gusi. Nah, dari kondisi tersebut pastinya kan terbuka akar giginya. Itu mudah sekali kepapar dari apa yang kalian makan. Nah, jadi segera dibersihkan karang giginya agar penyembuhan cepat terjadi karena karang giginya sudah hilang. Jadi epitel-epitel di sekitaran gusi tersebut akan kembali merapat kalau karang gigi kalian sudah hilang. Jadi segera di scaling. Dari akun Mega Anggara, gusi linu sakit kalau bersentuhan. Kalau gusi linu sakit apalagi bersentuhan itu berarti adanya tanda inflamasi pada akar giginya. Jadi bersentuhan gitu ya. Nah, akar giginya ini ada inflamasi. Jadi segera diperiksakan supaya inflamasinya hilang. Bisa dengan perawatan saluran akar atau bisa hanya dengan perawatan pembersihan karang gigi. Tapi tergantung sih inflamasinya sampai gimana. Jadi dokter gigi mampu memeriksa untuk kasus-kasus tersebut. Nah, kalian harus ngatur waktu ke dokter gigi dengan cepat supaya keluhan-keluhan itu hilang. Kalau dengan obat aja nggak cukup saya rasa. Ada lagi dari akun Farovano. Kalau enamel gigi sudah terkikis, itu diapain ya? Ditambal. Ya, dilihat dulu terkikisnya seperti apa. Dilihat dulu terkikisnya karena apa. Dokter akan menggali informasi tersebut. Lalu treatmentnya ditambal atau diberi jaket. Jadi enamel itu tertutup kembali sehingga tidak linu apabila terpapar rasa yang dingin atau yang panas sekalipun gitu.
Ini ada akun Awirun. Permisi dok, kalau gigi tambalan depan ngilu itu kenapa ya? Gigi tambalan depan ngilu pasti di dalamnya ada masalah, jadi harus dibuka lagi. Karena meningkatnya lubang di atas tambalan itu, karena tekanan pengunyahan bisa terjadi seperti itu. Jadi harus dibongkar lagi tambalannya, sehingga dokter gigi bisa melihat proses karies itu sudah menjalar kemana. Gitu. Kalau misalkan nyampe ke saraf gigi mungkin perlu perawatan saraf gigi, atau kalau misalkan perlu penambalan ulang saja ya ditambal ulang. Ada kemungkinan ada kebocoran tepi, atau ada kemungkinan memang pembengkakan, bisa jadi seperti itu. Ini yang terakhir, ada motor gunung. Keren dok hasilnya. Hasil apa nih? Hasil tambalan, atau hasil perawatan, atau hasil video? Oke, terima kasih untuk motor gunung. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dari pembahasan-pembahasan tadi, ada beberapa pembahasan-pembahasan yang unik kalau menurut saya, yaitu pembahasan gigi ngilu atau gigi sakit bisa mempengaruhi ke rasa sakit kepala. Kalau misalkan gigi kalian berlubang, segerakanlah ke dokter gigi, jangan dianggap sepele. Karena kalau misalkan lubangnya sudah menuju ke saraf gigi, itu akan terjadi inflamasi. Apalagi kalau inflamasinya sudah menjalar ke saraf bagian wajah, itu bisa jadi sakit kepala, bahkan bisa jadi hilang kesadaran, jadi pingsan gitu, ada juga. Oke, sampai di sini aja Bakbar Dokwan. Sampai ketemu di Bakbar Dokwan selanjutnya. Pastinya ada pembahasan-pembahasan lainnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, tulis pertanyaan yang jelas, tulis pertanyaan sesuai dengan keluhan kamu, sesuai dengan treatment apa aja yang sudah dilakukan, minum obat apakah, penyebaran sakitnya sampai mana, itu dari kapan. Ini mohon ditulis jelas supaya saya bisa membacanya pun enak dan menganalisanya pun tepat. Apalagi pertanyaan-pertanyaan ini kan sifatnya di kolom komentar, tidak saya periksa, sehingga saya hanya menjawab spontan pertanyaan-pertanyaan dari keluhan kalian. Oke, terima kasih yang sudah selalu support dan selalu menonton videonya sampai habis. Yang belum subscribe karena bisa menjadikan saya makin semangat. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa.